Nah, halo guys, kembali lagi sama Beda and my baby toys. Tentu saja aku kan baby toys pakaian sama dia. Iya, my baby toys. Ya mungkin saya mengasih tunjuk apa ya. Nah, aku udah bawa handphone mama saya. Shopping. Coba kita lihat ke YouTube. Apa? Ini Little Big Planet. Apa sih ini? Tadi. Sepeda. Bagus. Jangan ke sini loh. What confidence. Coba. Oke. Mana lagu Mimi? Saya kecilin dulu ya. Biar nggak ketebak sih sini bu. Apa ya? Bla bla bla. Do not enter. Piu. Maaf ya, aku ngupil. Piu. Maaf. Piu. Do not enter. No, it's not. Bagus. Apa ya? Bla bla bla. Iya. Duh. Ay. Wala. Not. Kita apa ya? Ingin apa? Coba. Montu. Not. Kita ini apa ya? Kita ingin apa ya? Apa? Apa ya? Coba. Mimi. Shopee. Apa ya kita ingin apa? Saya bingung guys. Apa ya? Mungkin nanti nih aku udah punya pikiran ya. Mana dapat saya suka. Wow, benar. Ya. Malah. Iya, ngomong-ngomong kalian ingin tahu cerita Tekken 7 enggak? Nek mau kalian komentar ya. Oke, kalian ingin cerita Tekken 7 ya? Mau nggak? Mau nggak? Oke. Mungkin sih. Ayo saya. Maafkan saya. Ya. File. Oke, Tekken 7 ya. Coba kita
Tekan, tekan, malah telekan. Tekan 7. Oh ya, ngomong-ngomong, gimana sih cara untuk ini ya, tekan 7 ya. Nah guys, kenapa sih yang di YouTube itu banyak game Zavina, kok yang di komputerku kok nggak ada gitu loh. Caranya gimana sih? Aku tuh suka Zavina, dia tuh bajunya tuh ungu, aku tuh suka. Ngomong-ngomong, kenapa sih Zavina tuh tangannya oke. Oke, kalian jangan dicontoh ya, oke? Oke lah, Zavina. Aku ingin kayak kalian, ingin tekan Zavina. Gimana ya cara? Ya, Zavina itu kan ada di tekan 7, jadi gimana? Aku aja di komputer atau di PS mana tuh nggak ada Zavina gitu loh. Coba kita Zavina tekan 7 Zavina. Tekan 7, cari cerita, tekan 7 cerita, tekan 7. Yang ini aja yang apa nih, kecil dulu ya. Malah iklan. Kita harus dapat dulu ya. Ini namanya game apa sih? Salah. Saya tunggu. Letter of the Kak. Nah, kalian jangan lupa ya, Nek kalian ingin nonton begini, kalian jangan subscribe, Nek. Mungkin ininya bagus nih, mungkin kita subscribe, tombol lonceng, dan terus kasih like. Oke, bagus enggak? Oh, ini mah bagus. Nah, nanti aku ceritakan ya, ini cerita aku akan meniru ini ya. Selamat menonton. Buat yang udah nungguin God of War di mitologi Yunani, maaf banget gue gak bisa upload secepatnya. Insya Allah bulan ini gue bisa upload secepatnya. Sejujurnya sih ada alasan lain mengenai hal itu. Well, tapi gue harap semoga kalian para subscriber bisa nikmatin konten cerita apa aja. Ini belum mulai. Ya, sekarang kita lanjut ke ceritanya. Pada kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita Tekken series dari Tekken 1 sampai Tekken 7 dan hanya berfokus. Oh, ini tuh ceritanya tuh tadi itu katanya orang jangan, jadi Tekken 7 tuh nyampe hanya 21 menit. Jadi kita harus cepet ya. Ini ceritanya nyampe Tekken ke 1 atau Tekken 2, nyampe Tekken 7 lah. Pada cerita yang ada di game, bukan di versi film. Karena kalau di versi film itu Ini bukan di versi film, versi game. berfokus pada klan Mishima. Atau kalau Klan kalian nggak tahu siapa itu Mishima. klan Mishima, Klan Mishima itu siapa ya? Aku nggak tahu kan. Komentar aja ya yang udah tahu. gampangnya pasti kalian tahu kan karakter yang bernama Jin atau Kazuya atau Heihachi, pasti tahulah kalian. Nah, mereka itu dari klan Mishima. Oke, paham ya? Dan kenapa biografi dan perjalanan hidup petarung-petarung lainnya yang ada di Tekken ini? Oh, Tekken semua tuh seperti gini. Siapa nih? Nih, seperti gini.
banyak banget, ada Eliza, terus ada siapa tuh, banyak banget pokoknya banyak. Aku suka yang Eliza itu dia tuh robot. Tidak gue ceritain. Well, sebenarnya cerita-cerita mereka itu selalu beda dari Tekken 1 Aduh. sampai Tekken 7. Rada tidak nyambung gitulah. Lagi pula bisa gempor menurut gua kalau ceritain semua perjalanan hidup masing-masing dari karakter Aduh. ini. Nah, makanya di sini gue hanya menceritakan dan berfokus pada klan Mishima saja. Karena di seri Tekken ini yang paling Kalian ingin lihat ya ini ya. Nih ya. itu hanya ada di klan Mishima saja. Oke, paham ya kalian ya? Kita lanjut ke ceritanya. Dimulai dari Tekken 7 terlebih dahulu. Ada orang bernama Jinpachi Mishima. Panggilannya itu Jinpachi. Jinpachi mempunyai perusahaan besar yang bernama Mishima Zaibatsu. Mishima Zaibatsu Kalian nggak dengar? Maaf. Ngulang ya, berarti ngulang ya. Shani. Tekken ini. Nah, makanya di sini gue hanya menceritakan dan berfokus pada klan Mishima saja. Karena di seri Tekken ini yang paling ikonik dan ceritanya nyambung itu hanya ada di klan Mishima saja. Oke, paham ya kalian ya? Kita lanjut ke ceritanya. Dimulai dari Tekken 7 terlebih dahulu. Ada orang bernama Jinpachi Mishima. Panggilannya itu Jinpachi. Jinpachi mempunyai perusahaan besar yang bernama Mishima Zaibatsu. Mishima Zaibatsu akan gue sebut perusahaan Mishima. Oke, biar gak ribet bosku. Pada suatu hari, ada murid cewek yang bernama Kazumi. Kazumi berlatih di tempat bela diri Jinpachi. Kebetulan Jinpachi juga mempunyai anak cowok yang bernama Heihachi. Nah, akhirnya Heihachi dan Kazumi berlatih bersama. Sampai pada akhirnya saat mereka berdua beranjak dewasa, Heihachi dan Kazumi menikah dan dikaruniai satu anak yang bernama Kazuya. Nah, sebelum kalian lanjutin videonya, mending kalian ingat-ingat terlebih dahulu nama-nama mereka, atau catat dulu lah biar nggak bingung untuk lanjutannya. Oke, kita lanjut ya. Setahun berlalu, di saat Heihachi dan istrinya yang bernama Kazumi latihan bela diri, tiba-tiba Kazumi jatuh pingsan dan Heihachi berusaha untuk mengobatinya. Sampai pada akhirnya tiba-tiba Kazumi terbangun dan berwujud seperti iblis. Di situ Kazumi bilang kepada suaminya kalau selama ini dia berniat ingin membunuh klan Mishima, yang dimana itu berarti adalah klan dari suaminya sendiri. Wow, kenapa bisa begitu? Ternyata Kazumi itu adalah keturunan iblis. Maksudnya adalah bahwa Kazumi adalah keturunan dari klan Hachijo, yang dimana klan Hachijo itu adalah klan yang di dalam darah keturunannya itu mengandung iblis, atau biasa disebut dengan Devil Jin. Di sini Devil Jin berartikan darah iblis. Nah, jadi keturunan-keturunan dari klan Hachijo itu adalah manusia setengah iblis. Nah, ternyata niat awal dari klan Hachijo itu ingin membunuh dan menghancurkan klan Mishima lewat keturunan mereka yang bernama Kazumi. Singkat cerita, dengan terpaksa Heihachi berhasil membunuh Kazumi, walaupun Heihachi meneteskan air mata. Wow, sedih juga boy. Nah, selang beberapa waktu, Heihachi melatih anaknya yang sekarang berusia 5 tahun.
Kalau kalian lupa siapa nama anaknya itu adalah Kazuya. Heihachi juga mengadopsi seorang anak yang bernama Lee dari panti asuhan untuk menjadi teman latihannya Kazuya. Well, sebenarnya di sini Lee tidak berpengaruh terhadap alur cerita, jadi kita skip aja di bagian Lee ini. Nah, di situ Heihachi melihat kalau anaknya itu lemah dan Heihachi tidak mau mempunyai anak yang lemah karena kan nanti itu anak bakal nerusin klan Mishima. Dan Heihachi juga cerita kepada anaknya kalau dialah yang membunuh Kazumi. Lalu Bukan gitu maksudnya yang cerita gitu. Nah itu gini ya. Nah jadi Kazumi itu Kazuya. Beda. Nah Kazuya itu terus yang Heihachi itu dia latihin itu si Kazuya. Terus Heihachi berpikir mungkin ini dia udah tambah kuat. Nah mungkin Heihachi udah kepikiran Kazuya itu mungkin udah kayak tampak kuat. Terus nanti dia kepikiran, wah mesti nih nanti Kazuya udah besar, nanti dia seperti darah mamanya, darah iblis gitu loh. Tuh anaknya Heihachi marah. Dan singkat cerita, anaknya Heihachi yang bernama Kazuya kalah melawan Heihachi. Akhirnya Heihachi melempar Kazuya dari atas tebing. Dan tujuan Heihachi melakukan itu adalah sebagai berikut. Jika Kazuya mati, berarti Kazuya tidak membawa darah iblis dari ibunya. Tapi jikalau Kazuya selamat, berarti Kazuya membawa darah iblis dari ibunya. wah Nah, jadi ada dua kemungkinan tuh ya. Singkat cerita, Heihachi juga mengambil alih perusahaan besar Mishima dari ayahnya sendiri yang bernama Jinpachi. Karena Heihachi ingin mengubah perusahaan besar Mishima menjadi lebih terfokus kepada industri militer. Dan juga Heihachi ingin mendapatkan kontrol penuh atas perusahaan besar Mishima. Akhirnya, Heihachi mengurung ayahnya sendiri di penjara bawah tanah klan Mishima. Dan mulailah Tekken 1. Sekitar 20 tahun berlalu, Heihachi berhasil mensukseskan perusahaan besar Mishima tersebut. Sampai pada akhirnya Heihachi berniat untuk mengadakan turnamen yang bernama King of Iron Fist. Atau gua sebut turnamen aja biar gampang gitu ya. Yang dimana nanti orang yang berhasil sampai ke final turnamen tersebut akan berhadapan melawan Heihachi itu sendiri. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan ternyata Kazuya ikut ke turnamen tersebut. Ternyata Kazuya berhasil selamat dari tragedi dilempar dari atas tebing. Ya berarti sudah jelas kalau Kazuya itu menurunkan darah iblis dari ibunya. Singkat cerita, Kazuya berhasil mengalahkan lawan-lawannya yang ada di Tekken ini. Dan berhasil masuk ke final. Kazuya dan Heihachi akhirnya 1-1. Singkat cerita dari pertarungan itu, Kazuya berhasil mengalahkan Heihachi. Dan Kazuya melempar Heihachi dari atas tebing. Ya sama seperti apa yang Heihachi lakukan padanya dulu. Tetapi Heihachi berhasil selamat. Lalu lanjut ke Tekken 2. Akhirnya sekarang yang memimpin perusahaan Mishima itu adalah Kazuya. Dan Kazuya malah mengubah perusahaan itu menjadi lebih buruk dengan melakukan eksperimen ilegal terhadap binatang. Makanya kalau di saat kalian mainin gamenya dan kalian melihat ada binatang yang ikut bertarung, itu sebenarnya adalah hasil eksperimen dari si Kazuya itu. Lalu dikarenakan Kazuya bosan dengan rutinitas yang begitu-gitu aja, Kazuya akhirnya mengadakan turnamen lagi. Tidak tanggung-tanggung, siapa pemenangnya nanti akan berhak mendapatkan perusahaan besar Mishima. Di sela-sela turnamen itu, Kazuya bertemu dengan Jun, wanita cantik yang berusaha untuk menghentikan aksi eksperimen ilegalnya Kazuya. Singkat cerita, mereka berdua malahan saling suka dan menjalin hubungan. Pokoknya hubungan begitulah ya. Nah, kita sebut saja di sini menikah supaya biar sopanan dikit. Lalu, dikarenakan Heihachi berhasil selamat dan hidup setelah dia dilempar dari atas tebing oleh anaknya sendiri, akhirnya Heihachi memutuskan untuk ikut ke turnamen yang diadakan oleh anaknya sendiri itu, bernama Kazuya. Sampai akhirnya di final turnamen tersebut,
Kazuya berhadapan lagi dengan Heihachi. Singkat cerita, Heihachi berhasil mengalahkan Kazuya. Lalu supaya Kazuya benar-benar mati, Heihachi membawa Kazuya ke kawah gunung dan melempar Kazuya ke lava aktif supaya Kazuya benar-benar mati terbakar. Padahal pada saat itu juga Jun sedang mengandung anaknya Kazuya karena Jun kan habis berhubungan sama Kazuya. Nah, kita lanjut ke Tekken 3 nih. Heihachi memutuskan untuk mencari kekuatan dengan pergi ke pedalaman Meksiko untuk mencari Ogre. Ogre adalah dewa kuno berwujud seperti alien, iblis, dan semacamnya itu. Nah, akhirnya Heihachi mengutus para tentaranya yang bernama Tekken Force untuk mencari Ogre. Sayangnya Tekken Force pada mati. Heihachi sadar bahwa itu adalah akibat serangan dari Ogre. Ya, selesai. Dia belum selesai. Ogre berhasil bangkit kembali dan sekarang Ogre pergi mencari petarung yang kuat di bumi ini. Lalu di lain lokasi, Jun akhirnya melahirkan anaknya. Anaknya Jun bernama Jin. Makanya dulu di Indonesia ada film berjudul Jin dan Jun. Nah, akhirnya mereka berdua tinggal di tempat yang sepi dan damai. Lebih tepatnya di lokasi klan keluarganya Jun. Karena Jun tidak mau anaknya yang bernama Jin terkontaminasi lagi dari keluarga Mishima. Belajar dari kesalahan suaminya itu. Well, bukan suami sih, kan mereka berhubungan. Kita lanjut ya. 15 tahun berlalu. Jin sudah beranjak dewasa. Lalu Jun bilang kepada Jin, kalau nanti sesuatu terjadi pada Jun, Jin harus mencari kakeknya yang bernama Heihachi. Bener aja, selang beberapa hari, tiba-tiba ada Ogre datang ke pulau tersebut untuk mencari dan melawan petarung terhebat, yaitu Jin. Akhirnya Jun menyuruh Jin untuk pergi dan ngumpet. Singkat cerita, di saat Jin balik lagi ke lokasi tadi, tiba-tiba ibunya Jin yang bernama Jun sudah hilang. Dan di sekeliling tempat itu sudah hancur lebur karena serangan dari Ogre. Banyak yang bilang kalau Jun mati dibunuh Ogre. Ada juga yang bilang kalau Jun hanya hilang. Well, itu adalah sebuah misteri. Mungkin kalau kalian yang tahu dan mempunyai bukti-bukti yang nyambung, kalian bisa komentar di bawah, oke? Nah, intinya Jin marah dan ingin membalaskan dendamnya kepada Ogre. Jin akhirnya menemui kakeknya yang bernama Heihachi. Di situ Jin dan Heihachi berlatih. Sampai pada akhirnya Heihachi mengumumkan turnamen seri ketiga. Singkat cerita, Jin mengikuti turnamen itu dan sampai ke babak final. Akhirnya Jin melawan Ogre dan Jin berhasil mengalahkan Ogre. Dan tiba-tiba Jin diserang oleh tentaranya Heihachi. Dan Heihachi menembakkan pistol tepat di kepalanya Jin. Heihachi ingin melihat apakah Jin juga menurunkan darah iblis dari ayahnya. Taunya dugaan Heihachi benar. Jin langsung berubah menjadi bentuk iblis. Dan Jin langsung menyerang semua orang yang ada di situ, termasuk Heihachi juga. Jin langsung melempar Heihachi dari atas kastil dan terbang meninggalkan Heihachi. Kenapa ya, kok klan Mishima itu hobi banget melempar orang atau jatuhin orang dari atas dan... Lalu mulailah Tekken 4 di sini. Dikarenakan di Tekken 3 Ogre sudah mati, akhirnya Heihachi melakukan eksperimen pada tubuhnya dengan menggabungkan DNA-nya Ogre. Tetapi gagal karena Heihachi tidak mempunyai darah iblis di tubuhnya. Akhirnya Heihachi memutuskan untuk menemukan Jin karena Heihachi ingin mengambil sampel darah iblisnya si Jin. Tetapi di tengah-tengah pencariannya, Heihachi malah menemukan bahwa anaknya yang bernama Kazuya. Oh my god, maaf ya guys. Ini ikan dulu. Ini dah belum. Mas sama ikan kamu. Nih. Se. Ini singanya Masih tadi hidup. gini. Kalau kalian lupa kemana Kazuya, Kazuya itu kan dilempar oleh Heihachi dari atas gunung ke lava aktif. Dan di saat Kazuya hampir mati, Kazuya diselamatkan oleh G Corporation. Nah, G Corporation ini adalah saingan bisnisnya perusahaan besar Mishima. Nah, di sini juga setelah Kazuya berhasil dibangkitkan kembali atau di restore gitulah ya. Nah, pokoknya di sini
Gaya bertarungnya Kazuya juga sudah berganti menjadi karate. Pokoknya Kazuya yang sekarang bukanlah Kazuya yang dulu. Nah, lalu Heihachi mengumumkan turnamen keempat akan segera dimulai. Kazuya dan Jin ikut ke turnamen tersebut. Singkat cerita dari turnamen tersebut, Jin berhasil mengalahkan Kazuya. Dan Jin juga berhasil mengalahkan Heihachi. Sampai-sampai Jin hampir saja membunuh Heihachi. Untungnya Jin melihat bayangan ibunya yang menyuruh Jin untuk tidak membunuh Heihachi. Dan ibunya Jin ingin Jin tidak ikut ke sisi gelap seperti ayahnya. Akhirnya Jin langsung meninggalkan lokasi tersebut. Lalu tiba-tiba Heihachi dan Kazuya diserang oleh robot Jack. Kazuya mengajak Heihachi untuk bekerja sama melawan robot Jack itu. Singkat cerita, Kazuya kabur meninggalkan Heihachi yang sedang dikepung oleh robot-robot itu. Lalu salah satu robot itu meledakkan bom dan markas dari klan. Nah, jadi pas Heihachi diledakin oleh robot terus, tapi kata papaku tuh gini, papa, nanti Heihachi itu mati nggak tahu, coba in a few minutes later. Dan terus oh gitu ya, kita cepat. Oke, ini gini. Dan Heihachi otomatis mati terkena ledakan itu. Lalu kalau kalian masih ingat dengan Jinpachi, sang pendiri perusahaan Mishima yang dipenjara oleh anaknya sendiri yang bernama Heihachi, pasti kalian ingat lah ya, yang di awal udah gue ceritain. Dikarenakan markas klan Mishima itu meledak, Jinpachi yang sedang dipenjara di bawah tanah, rantainya terlepas. Akhirnya Jinpachi bebas. Dan sekarang Jinpachi lah yang memegang kendali perusahaan besar Mishima. Lalu berlanjut ke Tekken 5. Jinpachi mengumumkan turnamen kelima. Maaf, ikan. Nah, jadi mungkin sementara nyampe situ ya nih kalian. Di YouTube kalian ya punya gitu, namanya tulisannya adalah Tekken 7 cerita gitu. Nah, jadi aku ingin tidur dulu ya. Bye bye guys. Di mantap betul Andromeda, Alicia, Renata. Bye bye guys. Bye lagi. Bye bye guys.